Hadirin yang hadir di gedung DPRD Kabupaten Bungo dan pemirsa yang ada di rumah, selamat datang di debat publik calon Bupati dan Wakil Bupati Bungo tahun 2015. Saya Muhammad Farizi, moderator malam ini. Debat ini merupakan debat yang pertama dari 3 rangkaian debat yang akan dilaksanakan oleh KPU Kabupaten Bungo. Dan tema debat pada malam hari ini adalah menserasikan pelaksanaan pembangunan daerah, provinsi, dan nasional, serta memperkokoh NKRI dan kebangsaan. Baik, tanpa berlama-lama, kita undang untuk naik ke atas pentas calon Bupati nomor urut 1, Bapak Sudirman Zaini, dan calon Bupati nomor urut 2, Bapak Haji Masyuri. Selamat malam Pak Sudirman Zaini dan selamat malam Pak Masyuri. Baik, tujuan debat pada malam hari ini memberikan kesempatan kepada masing-masing calon bupati untuk memberikan, menjelaskan, mengelaborasi visi, misi, serta program-program unggulan yang akan, sekali lagi saya tegaskan, yang akan dilakukan 5 tahun ke depan apabila terpilih menjadi Bupati dan Wakil Bupati Bungo di 2016 dan 2021. Yang kedua, saya akan menjelaskan mengenai mekanisme debat pada malam hari ini. Yang pertama, debat ini akan dibagi menjadi 6 segmen, di mana segmen pertama, masing-masing kandidat akan diberikan waktu 4 menit untuk menyampaikan visi dan misinya. Di segmen yang kedua adalah pertanyaan dari moderator untuk penajaman visi dan misi. Waktunya 4 menit. Sesi yang ketiga atau segmen yang ketiga masih pertanyaan dari moderator. Pertanyaannya sama bagi masing-masing kandidat dan waktu menjawabnya juga 2 menit karena ada 2 pertanyaan. Kemudian di segmen yang keempat nanti masing-masing kandidat bisa bertanya kemudian menjawab. Kemudian di segmen yang ke-6 itu closing statement dan nanti akan diberikan waktu 2 menit untuk menjelaskan. Baik, kita mulai debat publik calon Bupati Bungo tahun 2015. Di segmen yang pertama, saya akan memberikan kesempatan yang pertama untuk calon Bupati nomor urut 1, Bapak Sudirman Zaini, untuk menjelaskan visi misi Bapak. Sudah siap Pak? Ya. Waktunya 4 menit dimulai dari sekarang. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bupati Bungo, dalam kesempatan ini diwakili oleh Sekretaris Sekda Kabupaten Bungo. Yang saya hormati pimpinan DPRD Kabupaten Bungo, yang saya hormati anggota Forkompinda Kabupaten Bungo, yang saya hormati Komisioner KPU Provinsi dan Kabupaten dan Panwaslu Kabupaten Bungo, yang saya hormati pasangan calon nomor 2 dan tim suksesnya, yang saya hormati Ketua Majelis Ulama dan Ketua Lembaga Adat, yang saya hormati hadirin yang berbahagia serta masyarakat Kabupaten Bungo dimanapun berada yang kami cintai. Visi Gerbang Mas 2021 kami tetapkan untuk melanjutkan visi Bungo Mas 2016 yang telah kita rasakan hasilnya. Untuk mewujudkan visi Gerbang Mas 2016 sampai 2021, EZAZA merancangkan 4 misi. Pertama, pembangunan manusia yang cerdas, berakhlak, dan mampu bersaing. Program yang akan dilaksanakan antara lain pemberian inisiatif bagi tenaga pendidik di daerah yang cukup jauh dari pusat pemerintahan. 2. Sertifikasi tenaga kerja di Kabupaten Bungo yang meningkatkan daya saing.
3. Memperluas jangkauan pelayanan terhadap hingga tingkat dusun. Misi kedua, pembangunan infrastruktur yang merata dan berkualitas. Program yang akan dilaksanakan antara lain: 1. Pembangunan dan peningkatan sarana dan prasarana olahraga di dusun, kecamatan hingga tingkat kabupaten. 2. Mendorong peningkatan peran swasta dalam penyediaan sarana kesehatan. 3. Pembangunan taman wisata sungai di Kelurahan Tanjung Gedang dan hutan kota di Cenika. Misi ketiga, penguatan ekonomi kerakyatan yang berbasis pemberdayaan. Program yang akan dilaksanakan antara lain: pembangunan jalan produksi, perkebunan dan pertanian. 2. Revitalisasi perkebunan. Pemberdayaan keluarga melalui skema pos daya. Misi keempat, peningkatan profesionalisme aparatur pemerintah. Program yang akan dilaksanakan antara lain: peningkatan kapasitas aparatur pemerintahan dusun, pemberian beasiswa bagi aparatur untuk gelar doktor spesialis strata 2 hingga strata 3, peningkatan kualitas pelayanan terpadu. Untuk mewujudkan visi dan misi tersebut haruslah terencana, terarah dan terukur. Sebagaimana telah disampaikan bahwa dalam penyusunan visi misi kami melakukan sinkronisasi dengan program pembangunan di tingkat nasional, yaitu Trisakti Nawacita. Calon Bupati nomor urut 1, silakan tepuk tangan. Berikutnya kesempatan yang sama juga kita berikan kepada calon Bupati nomor urut 2, Bapak Haji Masuri, untuk menyampaikan visi misi Bapak kepada masyarakat. Waktunya 4 menit, Pak. Warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera untuk kita semua. Kami hormati moderator Muhammad Al-Farisi, yang kami hormati moderator Muhammad Al-Farisi, yang kami hormati Ketua KPU dan seluruh yang hadir di sini. Kecil bernamo gedang begelah. Pok kecil dah kami sebut namo, gedang dah kami sebut gelanya. Dan seluruh masyarakat Kabupaten Bungo yang menyaksikan acara ini. Dan juga yang kami hormati abang kami Bang Sudirman Zaini, calon Bupati Bungo. Yang kami hormati saudara kami, kawan kami Andriasa sebagai calon Wakil Bupati. Yang kami hormati saudara kami Saprudin Dwi Aprianto yang mendampingi saya sebagai calon Wakil Bupati. Mohon berdiri, Pak, nomor 2-nya, Pak. Serta yang kami hormati istri tercinta Haja Perawati, mohon berdiri, Bu. Begitu juga istri Pak Saprudin Dwi Aprianto. Hadirin yang berbahagia, puji syukur kita panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa taala. Selawat salam kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pada hari ini kemarau panjang, kemudian ditambah dengan harga karet yang murah, sawit yang turun, ditambah pedagang-pedagang kecil yang susah hidupnya, gali lubang tutup lubang, dan Alfamart izinnya bertambah-tambah. Pada hari ini telah membebankan masyarakat kita di Kabupaten Bungo ini. Berpijakan dengan itu, bahwa kami berpijak dengan hal-hal tersebut, maka akan kami sampaikan visi misi Kabupaten Bungo 2016-2021 yang akan datang. Visi yang kami ajukan adalah Bungo maju dan sejahtera. Untuk mewujudkan visi tersebut, kami lakukan sebanyak 5 misi. Misi yang pertama adalah pembangunan infrastruktur yang berbasis kepada pertumbuhan ekonomi yang berkualitas. Yang kedua, peningkatan kualitas sumber daya manusia yang diiringi dengan pendidikan dan kesehatan yang terjangkau. Yang ketiga adalah good governance atau kepemerintahan yang baik yang berbasis kepada pelayanan masyarakat. Yang keempat adalah pemberdayaan kearifan lokal. Kemudian yang kelima adalah ekonomi kerakyatan itu sendiri. Peningkatan kualitas infrastruktur itu yang kita lakukan adalah membangun prasarana-sarana dan prasarana
jalan yang pada hari ini 54% yang bagus, 46% yang rusak, insya Allah itu akan kita tunaikan untuk pembangunan ke depan. Kemudian apa yang menjadi persoalan-persoalan kita, infrastruktur di daerah, kesehatan, pendidikan, rumah bides yang belum tersedia semua, puskesmas pembantu, peralatan dan lain sebagainya. Itu akan menjadi tanggung jawab kita. Kemudian good governance, pemerintahan yang baik. Saya berjanji tidak akan menempatkan kakak dan adik saya sebagai pejabat di Kabupaten Bungo ini, supaya berjalan dengan baik ke pemerintahan ini. Kemudian yang keempat adalah ekonomi lokal. Pemanfaatan ekonomi lokal yang berbasis keagamaan dan penguatan lembaga pedesaan. 250 juta per dusun per tahun yang akan kita lakukan, insyaallah. Kemudian yang kelima adalah ekonomi kerakyatan. Apa itu ekonomi kerakyatan? Ekonomi yang dikerjakan oleh masyarakat. Kita support pertanian, perikanan, peternakan, dan itulah hajat hidup masyarakat kita. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, demikian tadi penyampaian visi misi dari calon bupati. Segmen pertama telah usai, kita akan ke segmen kedua, tapi kita harus jeda komersial break dari KPU. Jadi pemirsa, jangan kemana-mana, tetap di depan layar televisi Anda. Debat calon bupati Bungo 2015 akan segera kembali. Baik, kembali lagi di debat publik calon bupati Bungo 2015. Kita memasuki segmen yang kedua. Di sini, mohon maaf, silakan maju ke atas pentas kembali, Pak. Ya. Di sini moderator akan memberikan pertanyaan kepada masing-masing kandidat dan nanti akan dijawab, waktunya 4 menit. Pertanyaan ini merupakan pendalaman dari visi misi para kandidat. Untuk kesempatan pertama, saya akan memberikan kesempatan kepada calon bupati nomor urut 2, Bapak Haji Masuri. Pertanyaannya, Pak, dalam mewujudkan visi Bungo Maju dan Sejahtera, terdapat 5 misi yang selanjutnya Anda sebut dengan 5 pilar pembangunan daerah, seperti peningkatan infrastruktur daerah, peningkatan SDM, peningkatan tata kelola pemerintahan, pemberdayaan kearifan lokal, dan pembangunan ekonomi kerakyatan. Pertanyaannya, bila Anda dipercaya memimpin Kabupaten Bungo, apa target secara kualitas dan kuantitas yang ingin Anda capai dari program Anda, serta bagaimana Anda mencapai target tersebut diserasikan dengan pembangunan provinsi dan pusat? Cukup jelas, Pak, pertanyaannya? Baik, cukup. Perlu diulang? Cukup. Waktunya 4 menit, Pak, dimulai dari sekarang. Baik, terima kasih. Tadi telah kami sampaikan paparan visi misi, ada 5 visi dan misi. Perlu kami jelaskan, yang pertama, misi peningkatan kualitas infrastruktur. Kami sampaikan jalan pada hari ini yang sebagian rusak, kemudian jembatan yang belum dibangun, kemudian infrastruktur kesehatan, pendidikan yang belum memadai. Ada 2 agenda di situ. Agenda yang pertama adalah memperbaiki infrastruktur yang rusak pada hari ini, kemudian memfungsikan yang belum difungsikan. Yang kedua adalah membangun yang belum dibangun pada hari ini. Itu. Yang kedua adalah peningkatan kualitas sumber daya manusia yang berbasis pendidikan dan kesehatan. Ada 2 agenda di situ. Peningkatan kualitas pendidikan. Hari ini IPM Kabupaten Bungo adalah 7,3. 7,3 itu nomor 8 di Provinsi Jambi urutan kita Kabupaten Bungo. Kami akan naikkan insyaallah IPM itu tentu dengan meningkatkan kualitas pendidikan, menyekolahkan masyarakat kita yang tidak mampu dibantu, kemudian yang putus sekolah harus bersekolah. Kemudian kualitas pendidikan, kualitas kesehatan. Pada hari ini ada lebih kurang 75 dokter di Kabupaten Bungo. Perbandingan dokter di Kabupaten Bungo adalah 1/4.500. Menurut idealnya dokter itu 1/3.000. Kami akan tambah dokter di puskesmas ketika kami diizinkan oleh Allah menjadi bupati.
Yang ketiga adalah kearifan lokal, keagamaan. Pada hari ini yang kita lakukan adalah telah dibantu kearifan lokal, baik adat istiadat, kemudian sekolah madrasah. Insya Allah itu akan kita tingkatkan. Sasarannya adalah masyarakat kita yang bisa, anak-anak sekolah kita yang bisa bersekolah madrasah pada sore harinya. Kemudian yang kelima adalah peningkatan ekonomi kerakyatan itu sendiri. Kami akan lakukan gerakan turun ke sawah. Pada hari ini karet murah, sawit turun. Apa yang diandalkan oleh masyarakat kita adalah pertanian. Irigasi yang belum sampai, insya Allah kita rubah. Kita sampaikan irigasi itu. Kemudian sawah-sawah yang belum dicetak, insya Allah kita cetak. Kemudian gerakan 1000 kolam. One village, one product. Satu kawasan, satu yang dihasilkan. Sehingga memang betul-betul terarah ke depannya. Yang bisa diandalkan oleh masyarakat di Kabupaten Bungo ini. Kemudian tentang kearifan lokal ekonomi kerakyatan itu sendiri, itu kita bantuan-bantuan pada hari ini untuk kepentingan masyarakat kita yang pada hari ini termasuk jalan usaha taninya bagi kepentingan masyarakat, mau ke kebun, ke ladang dan lain sebagainya. Itu juga menjadi perhatian kita pada saatnya. Kemudian yang ketiga tadi good governance, saya lupa. Good governance yang ketiga atau kepemerintahan yang baik. Ada 2 agenda yang kami lakukan. Agenda yang pertama adalah pelayanan publik dengan meningkatkan kualitas aparatur pelayanan publik. Yang kedua adalah meningkatkan kualitas prasarana aparaturnya. Kami katakan bahwa untuk meningkatkan pelayanan publik pada hari ini keluhan-keluhan masyarakat kita tampung. Bahkan kami sampaikan untuk supaya kita bisa pemerintah ini dengan baik. Saya katakan saya tidak akan menempatkan kakak dan adik saya untuk jadi pejabat di Kabupaten Bungo ini. Biar kita pilih orang-orang yang memang betul-betul konsisten dan berkomitmen untuk membangun Kabupaten Bungo. Terima kasih. Baik, waktunya habis. Ya, selanjutnya ini. Baik, mohon tenang hadirin. Ya, dalam visi misi Gerbang Emas 2021, Bapak menjelaskan tentang berbagai pembangunan seperti infrastruktur dasar, pendidikan, sarana kesehatan secara proporsional mulai dari dusun sampai kota. Pertanyaannya Pak, bila Bapak terpilih menjadi Bupati Bungo, apa program pembangunan unggulan yang akan Bapak lakukan serta target pencapaiannya jika dengan pembangunan provinsi dan nasional? Cukup jelas Pak pertanyaannya? Baik, waktu menjawabnya 4 menit dimulai dari sekarang. Baik, saya akan mulai dari, kita tadi punya 4 misi. Misi pertama adalah bidang mencerdaskan kehidupan bangsa dan kesehatan. Yang akan dilakukan adalah pembangunan infrastruktur, yaitu membangun puskesmas di daerah kecamatan yang begitu lebar. Kita bangun puskesmas pembantu. Kemudian di setiap puskesmas sekarang sudah ditempatkan dokter di setiap puskesmas 3 orang, tapi belum merata keseluruhannya. Jadi semua nanti setiap puskesmas kita tempatkan 3 orang. Kemudian kami akan memperbanyak untuk beasiswa untuk sekolah bagi dokter spesialis dan juga S3 akan kita lakukan untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Seperti ketahui bahwa rumah sakit umum kita sudah naik TPB, oleh karena itu harus kita lengkapi semua dokter-dokter spesialis harus tersedia di Kabupaten Bungo. Kami akan sekolahkan mereka-mereka untuk mengambil spesialis. Kemudian di bidang infrastruktur, program unggulan kami adalah ingin membangun mulai dari dusun dan kota. Di dusun infrastruktur skala kecil, jalan-jalan dusun kita bangun, kemudian jembatan-jembatan gantung, dan juga akan kami bangun jalan menuju perkebunan. Itu untuk mempercepat mobilitas para petani kita untuk bekerja, baik sebagai petani karet maupun sebagai petani sawit. Itu yang kita lakukan. Kemudian membetul semua jembatan-jembatan yang rusak, kita lakukan dengan APBD kita sesuai dengan kemampuan APBD kita yang tersedia. Sekarang sudah
dibangun jalan aspal 550 km yang sudah beraspal. Kemudian dalam pembangunan yang lain, unggulan kita adalah program PDPM, program daerah masyarakat. Mulai dari pelaksanaan kami serahkan sepenuhnya kepada masyarakat yang ada di dusun. Alhamdulillah ini dapat dilaksanakan yang baik. Inilah suatu program perluasan kesempatan kerja dengan harga karet yang murah dan harga sawit yang murah. Mudah-mudahan dengan program PDPM dan program padat karya itu memberikan kesempatan kerja kepada masyarakat kita yang ada di dusun, yang namanya adalah perluasan kesempatan kerja. Kemudian pembangunan di bidang peningkatan sumber daya manusia di aparatur pemerintah kita lakukan untuk mengikuti jenjang pendidikan yang lebih tinggi. Kita sudah lakukan mengirim untuk mengambil S3 baik ke UI dan ke beberapa perguruan tinggi akan kita lakukan untuk meningkatkan kualitas SDM kita. Kemudian juga yang harus kita lakukan untuk meningkatkan kualitas SDM kita ini memperbanyak tenaga kita untuk mengikuti diklat teknis sehingga pelayanan itu dapat dilaksanakan dengan baik kepada masyarakat. Bagaimana dia melakukan pelayanan kalau dia tidak mengerti apa yang harus dia lakukan? Ini akan kita lakukan ke depan seperti itu. Kemudian program-program yang lain, pemberdayaan ekonomi kerakyatan, kita akan lakukan juga yaitu kegiatan representasi karet, repenting karet kita lakukan untuk masyarakat baik pun sawit maupun karet. Kita beri kredit mereka supaya tanah-tanah yang tidak tergarap bisa mereka laksanakan untuk membuat kebun, dan ini kita lakukan kerjasama antara BRI, BBN dan Hudbun. Alhamdulillah Kabupaten Bungo ini ke belakang kemarin kita hampir 9 miliar lebih menyerap dana. Demikian wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Bupati Bungo 2015 akan kembali sesaat lagi. Kita memasuki segmen yang ketiga, di mana segmen yang ketiga ini saya sebagai moderator akan memberikan 2 pertanyaan yang pertanyaannya sama bagi masing-masing kandidat, dan nanti waktu menjawabnya 2 menit Pak, bukan 4 menit. Sekali lagi menjawabnya 2 menit. Untuk pertanyaan pertama, saya akan memberikan kesempatan kepada calon Bupati nomor urut 1 Bapak Sudirman Zaini. Pertanyaannya Pak, seperti kita semua rasakan sekarang bahwa ekonomi Indonesia sedang melambat, yang berimbas pada turunnya harga sawit, karet, dan batu bara sebagai nadi ekonomi utama masyarakat Bungo. Pertanyaannya, bagaimana strategi Anda menggerakkan pembangunan ekonomi kreatif yang bersumber dari potensi sumber daya alam masyarakat di desa? Jelas Pak pertanyaannya? Waktu menjawabnya 2 menit, silakan. Yang saya lakukan untuk menggerakkan ekonomi kerakyatan adalah potensi-potensi apa yang ada di dusun itu akan kita gerakkan kepada masyarakat. Kita bantu mereka modal, dan juga kita perbanyak program-program padat karya, memberi kesempatan perluasan kerja masyarakat kita yang penghasilannya pada saat ini sangat minim karena harga karet murah. Itu yang kita lakukan. Kemudian juga memberikan penyuluhan kepada masyarakat dalam khusus pada petani karet. Mereka harus betul-betul dapat menghasilkan produk yang baik. Kalau produk yang baik sehingga harganya lebih mahal, jangan ada lagi masuk tatal dan macam-macam sehingga harganya merugikan para petani. Kita sampaikan pada masyarakat dalam melakukan kegiatan karet hendaknya betul-betul menjualkan karet yang berkualitas dan bermutu. Kemudian kegiatan kearifan lokal lainnya, kita lihat potensi dusun itu apa yang bisa kita gerakkan. Kemarin alhamdulillah batu akik itu cukup membantu perkembangan masyarakat. Kami untuk ke depan mengenai batu akik ini, para
para pengrajin ini akan kita latih, mereka betul-betul menjadi terampil yang baik sehingga mempunyai nilai atau value yang lebih tinggi jualnya kepada masyarakat. Bab di Kabupaten Bungo ini banyak daerah penghasil batu akik, tapi pengasahannya belum memenuhi syarat, belum berkualitas. Ini perlu kita lakukan. Inilah beberapa hal yang kita lakukan untuk meningkatkan ekonomi rakyat yang lagi lesu di dusun-dusun. Kemudian juga kepada pekerja atau buruh, kami lakukan juga ke perusahaan jangan melakukan PHK terhadap buruh-buruh yang masih sulit, supaya mereka lakukan mekanisme sesuai peraturan perundangan yang berlaku. Terima kasih. Bupati nomor urut 1, silakan tepuk tangan. Saya akan lanjutkan bagi calon bupati nomor urut 2. Seperti yang kita semua rasakan sekarang, bahwa ekonomi Indonesia sedang melambat, yang berimbas pada turunnya harga sawit, karet, dan batu bara sebagai nadi ekonomi utama masyarakat Bungo. Bagaimana strategi Anda menggerakkan pembangunan ekonomi kreatif yang bersumber dari potensi sumber daya alam masyarakat di desa? Jelas, Pak? Baik, jelas. Waktunya 2 menit, dimulai dari sekarang. Baik Bapak Ibu sekalian, hadirin pemirsa yang berbahagia. Tadi telah kita sampaikan sawit turun, karet turun, batu bara turun. Untuk menormalisasi pendapatan masyarakat, apa yang kita lakukan? Yaitu mendiversifikasikan usaha masyarakat. Ketika masyarakat di usahanya diversifikasikan, ditambah usaha masyarakat. Potensi kita pada hari ini adalah pertanian. Makanya kita ada program One Village, One Product. Satu kawasan, satu produk yang dihasilkan. Contoh yang telah tersedia pada hari ini, tapi belum tertata dengan baik. Ada kawasan kolam ikan yang ada di Sungai Bulu misalnya, tapi belum maksimal. Kemudian potensi-potensi ikan yang ada di Batang Ule. Kemudian apalagi potensi masyarakat pertanian, tanaman pangan, irigasinya. Itulah yang kita tunaikan sehingga memang usaha masyarakat bisa, pendapatan masyarakat bisa stabil untuk itu. Peternakan, perikanan, pertanian suatu keharusan yang akan kita lakukan untuk diversifikasi. Ekonomi kreatif lainnya, ada kawasan-kawasan industri kecil, pisang sale, kita dorong untuk membuat kawasan-kawasan yang lain yang memang produknya bisa dihasilkan. Misalnya keripik dan lain sebagainya, kita buat kawasannya sekaligus untuk berwisata masyarakat kita, baik untuk di dalam maupun di luar. Ekonomi kreatif akan membantu masyarakat kita pada hari ini untuk menstabilkan pendapatan mereka. Ada potensi-potensi yang besar yang ada di dalam Kabupaten Bungo ini. Misalnya di Batin Tiga Ulu ada potensi kerajinan-kerajinan dari rotan, kemudian dari, terima kasih. Baik, cukup. Baik, demikian tadi jawaban dari calon bupati nomor urut 2. Silakan tepuk tangan. Di Kabupaten Bungo ada beberapa tantangan yang harus segera dicarikan penyelesaian seperti kerusakan alam akibat penambangan, transparansi keuangan, pemerataan hulu, dan lain sebagainya. Bagaimana Anda mewujudkan tata kelola pemerintahan yang efektif dan efisien atau biasa disebut governmentpreneurship untuk menjawab tantangan tersebut? Cukup jelas, Pak? Baik, waktunya 2 menit, dimulai dari sekarang. Baik Bapak Ibu sekalian hadirin, jadi tantangan ke depan kerusakan alam kita, sungai kita yang pada hari ini dilakukan penambangan tanpa izin, kemudian transparansi keuangan, kemudian penataan guru. Pada hari ini perbandingan, saya mulai dari guru dulu. Perbandingan di statistik 2014, perbandingan jumlah guru, rasio guru terhadap murid di Kabupaten Bungo. Itu untuk SD 1:13, SMP 1:22, SMA 1:20. Artinya kita tidak kekurangan guru di Kabupaten Bungo ini, tapi pendistribusiannya yang kurang. Itu akan dilakukan penataan dengan baik. Kemudian transparansi keuangan ke depan dengan mengedepankan
transparansi keuangan, kemudian adanya pengawasan-pengawasan. Tentu ke depan kita lakukan pengadaan barang dan jasa, perbaikan sistem ULP yang tersedia di SKPD tertentu, kemudian membuat badan layanan umum itu untuk pengadaan barang dan jasa. Kemudian kerusakan alam. Rusak alam tidak bisa dilakukan oleh eksekutif saja, pemerintah. Kemudian itu semua kita. Tapi kalau ada niat yang baik dari pemimpin, insya Allah itu bisa kita lakukan. Kerusakan alam itu bisa kita hindari, karena kita yakin dan percaya ketika alam sungai kita pada hari ini dirusak, kemudian hutan-hutan kita digundul, maka itu akan menjadi akibat bagi anak-anak cucu kita ke depan. Tentu pengertian kerjasama antara seluruh elemen masyarakat stakeholder untuk mengedepankan itu. Kami tetap berkomitmen bahwa alam haruslah dikedepankan untuk titip anak cucu kita ke depan. Terima kasih. Baik, tepuk tangan. Dan pertanyaan yang sama juga akan saya berikan. Di Kabupaten Bungo ada beberapa tantangan yang harus segera dicarikan solusi, seperti kerusakan alam akibat penambangan, transparansi keuangan, pemerataan guru, dan lain sebagainya. Bagaimana Anda mewujudkan tata kelola pemerintahan yang efektif dan efisien, atau biasa disebut government partnership, untuk menjawab tantangan tersebut? Cukup jelas Pak pertanyaannya. Waktunya 2 menit, dimulai dari sekarang. Baik, mengenai pengerusakan lingkungan diakibatkan oleh tambang atau tambang ilegal atau peti, itu segera perlu suatu kebijakan yang komprehensif untuk mengatasi masalah itu. Tidak bisa hanya seperti sekarang ini operasi tertib, dan itu merugikan pemerintah, merugikan masyarakat sendiri. Jadi ini perlu suatu kebijakan yang komprehensif, sehingga kita datangkan partnership pengusaha-pengusaha tambang untuk menambangkan emas di Kabupaten Bungo ini, dan mengangkat para pekerja atau orang-orang dusun sebagai pekerjaannya. Itu yang kita lakukan sehingga lingkungan kita tetap bersih. Kemudian mengenai pemerataan guru, ini memang jadi masalah. Jumlah guru yang pensiun tidak seimbang dengan guru yang lulus untuk tes mandiri. Tes mandiri selama periode saya cuma kali. Jadi salah satu upaya yang kita lakukan adalah pengangkatan guru-guru kontrak untuk mengisi kekosongan guru di daerah-daerah terpencil. Jadi perlu saya kira kebijakan pemerintah ke depan betul-betul merekrut tenaga-tenaga guru ini betul-betul yang profesional, orang yang betul-betul belakang pendidikan guru. Kita tempatkan di daerah-daerah terpencil, tentu dengan memberi semacam tunjangan daerah terpencil, supaya dia betul-betul bisa memfokuskan diri untuk bekerja. Kemudian mengenai pelayanan publik, pelayanan publik ke depan kita dituntut oleh masyarakat harus one day one service. Ini harus kita. Tapi Bapak Ibu sekalian yang untuk diketahui, sesuai kebijakan pemerintah sekarang, sesuai Undang-Undang 23/2014, bahwa perizinan tambang, perizinan kehutanan semua sudah tidak di kabupaten lagi, dipindahkan ke provinsi. Jadi salah satu upaya kita untuk mempercepat pelayanan publik kepada masyarakat. Terima kasih. Waktunya habis. Silakan tepuk tangan. Hadirin yang ada di gedung DPRD Kabupaten Bungo dan pemirsa yang ada di rumah, masih ada 3 segmen lagi. Kita masuk ke segmen yang keempat, di mana segmen ini cukup seru, tanya jawab. Jadi calon bupati nomor urut 1 akan memberikan pertanyaan kepada calon bupati nomor urut 2, dan kemudian kebalikannya, nanti setelah itu calon bupati nomor urut 2 bertanya kepada calon bupati nomor urut 1. Pertanyaannya waktunya 1 menit Pak, dan untuk menjawabnya waktunya 4 menit, dan begitu nanti sebaliknya. Sudah siap Bapak? Pertanyaannya 1. Ya, waktunya 1 menit Pak ya. Silakan dimulai dari sekarang. Baik, pertanyaan saya tunjukkan kepada Dindo Masudi. Ada yang menggelitik bagi saya mau tanyakan bahwa mengenai pegawai. Jadi
memang adik saya ada yang jadi pegawai negeri sipil di Kabupaten Bungo 3 orang. Tapi masuknya beliau jadi PNS bukan di Bungo, di Jakarta. Sama saya waktu saya lama di Jakarta, kerja di Jakarta. Sudah mereka bekerja di Jakarta, mereka pindah ke Kabupaten Bungo. Jadi saya datang ke Bungo, mereka sudah ada di Kabupaten Bungo ini. Pertanyaan saya, apakah salah mereka itu bekerja? Adik saya itu bekerja di sini dan mereka bekerja sesuai dengan kompetensi dan kualitas mereka masing-masing. Apakah statement yang tadi mungkin saudara Rendo Masri anak terkecil, dia tidak punya adik lagi? Silakan. Baik, kami akan menjawab pertanyaan Pak Sudirman, Bang Sudirman Zaini. Yang saya katakan adalah saya akan melaksanakan misi saya nomor 3, good governance. Untuk itu, supaya itu lebih bisa kita melihatnya lebih transparan, lebih akuntabel, lebih rasional dan lebih objektif, maka saya katakan untuk yang menempatkan posisi-posisi itu haruslah orang yang punya integritas yang tinggi, yang mau membangun Kabupaten Bungo ini. Saya tidak katakan, saya hanya menyampaikan bahwa kalau itu saya yang jadi bupati, saya akan tidak menempatkan keluarga saya di tempat-tempat yang strategis supaya saya bisa objektif mengambil kebijakan hal-hal yang sangat penting di dalam pemerintahan ini. Kemudian ke depan, tantangan kita ke depan adalah dengan adanya transparansi keuangan yang sekarang sedang dilulukan, budgeting, governance, dan semua berbasis apapun yang kita lakukan pada hari ini bisa diakses oleh masyarakat yang ada di Kabupaten Bungo dan Republik Indonesia yang kita cinta ini. Kami akan menempatkan orang-orang yang memang betul-betul punya integritas yang tinggi, profesional yang tinggi. Ada yang berpendapat bahwa saya jadi bupati seluruh kepala dinas habis. Saya katakan orang yang punya integritas dan profesional tetap akan dipakai untuk membangun dan bekerja sama di dalam Kabupaten Bungo ini. Karena kita butuh orang yang profesional, orang yang integritas tinggi, orang yang punya komitmen tinggi untuk membangun Kabupaten Bungo. Kabupaten Bungo tidak bisa dibangun atau dilaksanakan, dijalankan oleh satu orang sepihak, tapi butuh stakeholder, butuh semua pemangku kepentingan untuk membangun kabupaten yang kita cinta ini. Tentu good governance adalah hal yang terbaik yang kita laksanakan. Mungkin cukup itu jawabannya. Baik. Berikan pertanyaan kepada calon bupati nomor urut 1 Bapak Sudirman Zaini. Waktunya 1 menit untuk bertanya, Pak. Dimulai dari sekarang. Baik, Bang Sudirman yang kami hormati, saya cuman bertanya bahwa beberapa tahun yang lalu kita sudah bisa dipastikan kita melakukan pemekaran dan itu sudah hampir ketok palu. Tapi dengan satu surat Bapak bahwa pemekaran Kabupaten Bungo pupus dan ini akan kita mulai dari awal lagi. Saya pengen alasan Bapak kenapa Bapak tidak mau memekarkan Kabupaten Bungo ini. Banyak manfaatnya pemekaran Kabupaten Bungo ini. Fiskalnya, tenaga kerjanya, kemudian pemerintahannya, pembangunannya, uangnya yang masuk. Kalau itu terjadi, pembangunan Kabupaten Bungo ini sungguh dahsyat. Kalau kita bisa dimekarkan beberapa tahun yang lalu, sudah banyak uang habis untuk melakukan survei dan lain sebagainya untuk syarat pemekaran. Tolong tanggapi, Pak. Waktu menjawabnya 4 menit. Baik, mengenai pemekaran, saya bukan mengharamkan pemekaran. Jadi mengenai pemekaran di Kabupaten Bungo, pada waktu itu mungkin saudara juga tahu bahwa tim dari Departemen Dalam Negeri datang ke Kabupaten Bungo mengadakan survei kesiapan Kabupaten Bungo untuk dimekarkan. Pada waktu itu asisten 1
membawa tim dari Jakarta itu melihat lokasi daerah tempat pemekaran tersebut. Dari tim Jakarta melihat legalitas dari tempat kantor kabupaten itu belum ada surat tanah, belum ada pembebasan tanah. Salah satu syarat yang telah harus dilakukan. Kemudian tim dari pusat juga menanyakan mengenai batas antara kota Bungo dengan Kabupaten Bungo. Pada waktu itu juga belum jelas. Padahal ini merupakan persyaratan mutlak yang harus ada. Jadi jangan dipikirkan saya yang menghambat pemekaran, tetapi persyaratannya yang belum memenuhi syarat sesuai peraturan perundang-undang yang berlaku pada waktu itu. Kemudian mengenai pemekaran ini, kalau memang mau pemekaran memang harus kita persiapkan asas legalitas di mana kabupaten kita harus mekarkan, itu harus siap pembebasan tanahnya sudah kita bebaskan, kemudian batas kabupaten kota sudah harus clean, tidak ada lagi bermasalah. Itu yang diminta dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku. Jadi kalau dikatakan saya menghambat, saya tidak. Saya justru mempersiapkan yang matang. Kabupaten Bungo ini satu ketika akan dimekaran, mau tidak mau akan dimekarkan. Maka saya persiapkan infrastruktur kota Bungo ini sebaik mungkin sehingga begitu menjadi kota, betul-betul ini sudah siap untuk dijadikan kota Kabupaten Bungo. Pertama, fasilitas umum yang kita lakukan antara lain masalah air minum, jalan kota, dan kemudian juga kita punya airport, lapangan terbangnya harus kita selesaikan dengan baik sehingga begitu jadi kota jelas tidak ada masalah lagi. Bahwa perkembangan Kabupaten Bungo cukup maju pada hari ini, kota ini sudah layak mungkin ke depan, tapi harus kita persiapkan dengan baik. Saya tidak mau memaksakan pemekaran terjadi seperti Kabupaten Kerinci, akhirnya bupatinya masuk penjara karena belum siap pemekaran, memaksakan untuk mekar. Tentu saya tidak mau masuk penjara akibat dari pemekaran tersebut. Kita akan siapkan dana untuk pemekaran tersebut. Sekira itu penjelasan saya. Terima kasih. Kita memasuki segmen yang kelima, yaitu segmen debat. Di mana dalam segmen debat ini saya akan memberikan kesempatan pertama kepada calon bupati nomor urut 2 untuk memberikan pertanyaan kepada calon bupati nomor urut 1. Waktu bertanyanya 1 menit dan waktu menjawab Bapak 4 menit. Kemudian dari jawaban calon bupati nomor urut 1, Bapak bisa memberikan tanggapan, waktunya 2 menit. Dan setelah itu Bapak juga masih bisa memberikan sanggahan, waktunya juga 2 menit, nanti bisa lihat di layar. Sudah siap? Baik, timetable sudah siap. Waktu untuk bertanya 1 menit Pak, dimulai dari sekarang. Baik, terima kasih. Menurut data statistik dari tahun 2007 sampai 2014, itu ketimpangan pendapatan masyarakat. 2007 angka Gini rasionya 1,84 dan pada hari ini angka Gini rasio Kabupaten Bungo sudah 4,2. Artinya ketimpangan pendapatan di tengah-tengah masyarakat kita cukup tinggi. Walaupun pertumbuhan ekonomi di Bungo cukup tinggi, tapi itu tidak mencerminkan kesejahteraan masyarakat di Kabupaten Bungo. Angka Gini rasio 4,2 pada hari ini. Tolong Bapak jelaskan apa langkah-langkah yang Bapak lakukan sehingga angka 4,2 ini bisa dijadikan, bisa dikurangi. Makasih. Baik. Sebentar Pak. Baik, waktu menjawabnya 4 menit Pak, dimulai dari sekarang. Baik, mengenai ketimpangan pendapatan, tentu kita harus mulai pertama sesuai dengan visi kami, ingin mewujudkan Kabupaten Bungo ini yang aman. Alhamdulillah berkat Kabupaten Bungo ini yang aman, banyak investasi-investasi yang masuk di Kabupaten Bungo ini sehingga terbukalah lapangan pekerjaan. Terbuka lapangan pekerjaan yang banyak dan juga terjadi peningkatan pertumbuhan
ekonomi di Kabupaten Bungo ini lebih tinggi dari rata-rata tingkat nasional, jadi 7,60 ke peningkatan pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Bungo ini. Nah, sekarang masalah penyebarannya, segera perlu diambil kebijakan. Pertama, kita pertumbuhan ekonomi yang tinggi ini harus juga untuk kepentingan masyarakat. Salah satu upaya yang kita lakukan ke depan, saya kira harus ada kebijakan dari pemerintah bagaimana cara kita memperbanyak wirausaha di Kabupaten Bungo ini, sehingga kita bantu modal dengan KUPEM. Mudah-mudahan dengan demikian mereka akan berkembang dan akan sejahtera. Potensi-potensi apa yang bisa dikembangkan di Kabupaten Bungo ini. Kemudian juga dengan masuknya industri, pertumbuhan ekonomi tadi terjadi, masalah ketimpangan pendapatan ini juga perlu kita lakukan dengan kebijakan. Kita punya kebijakan sekarang dan ke depan juga masih tetap kita pertahankan mengenai penempatan tenaga kerja. Kita tetapkan kebijakan 70% harus orang daerah ini diutamakan untuk masuk bekerja di industri-industri. 30% boleh orang di luar, mungkin keterampilan-keterampilan teknis yang mereka miliki, yang tentu kita harus kita akui. Ini kebijakan ini harus kita awasi betul, bisa dilaksanakan dengan baik. Dua langkah ini yang dilakukan, ditambah lagi tadi kemungkinan ekonomi kreatif apa yang bisa kita usahakan di dusun-dusun. Tentu kita mengidentifikasi potensi-potensi apa yang bisa dikembangkan, itu kita kembangkan untuk meningkatkan pendapatan rakyat yang ada di dusun-dusun. Saya kira itu mungkin langkah-langkah yang kita lakukan untuk meningkatkan pendapatan masyarakat kita. Kemudian juga UMP ini harus kita awasi juga bersama, karena sebagian besar buruh juga bekerja upahnya rendah. Padahal upah minimum UMR itu hanya upah untuk tenaga kerja yang bekerja kurang dari 1 tahun. Praktek yang terjadi, mereka sudah 10 tahun bekerja, upahnya masih juga UMR. Ini juga kita awasi, mesti tidak lagi. Ini harus lebih tinggi dari UMR tersebut, karena tidak layak orang sudah berpuluh tahun bekerja masih tetap UMR juga. Ini harus ada pengawasan yang ketat dilakukan oleh pemerintah daerah, dan ini adalah Sosnaketran yang melakukan pengawasan di bidang ini. Saya kira itu mungkin yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Baik, berikan tanggapan dari jawaban calon bupati nomor urut 1. Waktunya 2 menit, Pak. Baik, tadi telah sama-sama kita saksikan bahwa ketimpangan pendapatan masyarakat kita semakin tahun semakin meningkat. Mungkin apa harapan Bapak, di angka berapa gini rasio itu yang Bapak tetapkan sehingga memang ke depan ketimpangan wilayah itu tidak semakin meningkat ketimpangan wilayah itu. Terima kasih. Tanggapan dari calon bupati nomor urut 2. Waktunya 2 menit, Pak. Dimulai dari sekarang. Saya kira banyak upaya-upaya yang kita lakukan untuk meningkatkan pendapatan masyarakat itu supaya layak. Pertama kali kita harus tingkatkan keterampilan seluruh masyarakat kita ini. Kita punya balai latihan kerja. Jadi kalau dia punya kompetensi, punya keterampilan yang baik, bekerja dimanapun dia tentu upahnya lebih baik. Kemudian juga di samping dia juga bisa bekerja mandiri. Mereka yang kita latih, kita berikan toolkit alat kerja, mereka buka wira-wira usaha, lapangan pekerjaan, bahkan bisa membuka lapangan pekerjaan untuk orang lain. Ini salah satu upaya kita untuk meningkatkan pendapatan masyarakat kita yang ada di Kabupaten Bungo ini. Skill dan keterampilannya harus kita tingkatkan. Ini upaya kebijakan pemerintah yang harus dilakukan ke depan. Perbanyak pelatihan-pelatihan keterampilan sesuai dengan kebutuhan pasar kerja yang ada di Kabupaten Bungo ini. Terima kasih. Kita lanjutkan dengan debat yang kedua. Untuk itu saya memberikan kesempatan kepada calon bupati nomor urut 1 untuk memberikan pertanyaan kepada calon bupati nomor urut 2, dan dimulai dari sekarang. Yang saya tanyakan pertama masalah program saudara, program GDM ya,
gerakan dusun membangun. Dalam statement beberapa koran saya dengar Anda mempersiapkan dana 250 juta rupiah untuk program GDN tersebut. Pertanyaannya, kita melihat pendapatan daerah kita ini baru 1,2 triliun. Kalau saya berpikir program PDPM yang saya laksanakan 2011, 100 juta aja mendapat tantangan yang berat dari anggota DPRD kita pada waktu itu. Jadi saya berpikir supaya lebih realistis, kita jangan sampai program bidang-bidang lain tidak terlaksana. Contoh bidang pendidikan itu 20% menyerap anggaran APBD. Kemudian kesehatan sekarang. Baik, Bapak Ibu sekalian, sebelum saya menyampaikan program, saya simulasikan APBD Kabupaten Bungo ini. Duit 250 juta per dusun per tahun kali 153 dusun, kita akan menyerap duit 37,5 miliar untuk itu. Artinya sekitar 3% dari APBD yang kita ambil untuk kepentingan masyarakat di desa-desa. Kemudian dengan adanya 250 juta per dusun, kegiatan infrastruktur berskala kecil tidak menjadi tanggung jawab Dinas PU lagi. Jadi yang ngurus-ngurus parit dan lain sebagainya biarlah masyarakat yang mengurus. Yang Dinas PU lakukan adalah yang dilakukan oleh masyarakat, yang dilakukan oleh Dinas PU adalah yang skalanya lebih besar, sehingga memang manfaatnya tenaga kerja yang terserap dilaksanakan oleh masyarakat, diawasi oleh masyarakat dan direncanakan oleh masyarakat. Kenapa kita tidak bisa untuk itu? Cuman mengambil uang APBD 3% untuk kepentingan desa-desa di dalam Kabupaten Bungo ini, dengan catatan untuk kegiatan-kegiatan lain yang merupakan pemborosan APBD di Kabupaten Bungo ini perlu kita stressing. Bukannya tidak ada uang di Kabupaten Bungo ini, tapi sasarannya harus tepat untuk kepentingan masyarakat Kabupaten Bungo. APBD Kabupaten Bungo, pendapatan daerah yang pada hari ini potensi pendapatan daerah terdiri dari pajak daerah, retribusi daerah, pendapatan daerah yang sah, dan hasil dari retribusi kekayaan daerah. 4 item ini yang menjadi pendapatan asli daerah. Pada hari ini itu belum dilakukan secara maksimal oleh SKPD tertentu yang menjadi tanggung jawabnya untuk menyelesaikan pendapatan. Contoh di Kabupaten Bungo ini, galian C, pajak galian C. Menurut Perda 1 kibi pajak galian C 7.000. Kemudian ada sekitar 1.500 mobil yang mengeluarkan galian C di Kabupaten Bungo ini. 1.500 mobil, kalau kita hitung kali 20.000 per mobil, itu sudah lebih kurang 60 juta per hari APBD kita masuk. Tapi target APBD kita dari pajak galian C berapa? Cuman 1 miliar setahun. Artinya ada kebocoran APBD. Untuk ke depan, setidaknya potensi itu kita maksimalkan. Walaupun belum maksimal kita mendapatkannya, tetapi potensi itu perlu kita maksimalkan. Pajak hotel, ada di sebuah hotel uji petik pajaknya 45 juta per bulan, tapi yang disetor ke APBD 4.500.000 per bulan. Itu potensi pajak di Kabupaten Bungo 1 hotel. Artinya perlu komitmen kita bersama untuk membangun negeri Kabupaten Bungo, langkah serentak 5 sayun yang kita cintai. 2 item, pajak restoran. Pada hari ini target pajak restoran cuma 850 juta. Potensi pajak restoran di Kabupaten Bungo ini 5 miliar setahun. Artinya banyak potensi yang akan kita lakukan. Walaupun itu belum maksimal, tapi itu perlu kita optimalkan ke depan, sehingga memang kemudian pajak-pajak yang lain. Terima kasih. Baik, untuk memberikan tanggapan, silakan.
Maksud saya begini, dengan 250 juta itu jangan nanti sampai mengganggu bidang-bidang lain yang juga sangat penting. Bidang pendidikan 20% menyerap anggaran, bidang kesehatan 10%, dan bidang-bidang sektor-sektor yang lain. Jadi maksud saya, dengan 100 juta saja yang kemarin itu sudah infrastruktur jalan yang di pedesaan sudah dilaksanakan, dan got-got yang di dusun sudah dilakukan. Jadi suatu kebijakan ini 250 juta tentu nanti memerlukan dukungan dari DPRD di Kabupaten Bungo. Kalau saya sendiri, kalau terpilih nanti insya Allah Tuhan mengizinkan, mungkin lebih dari 250 bisa, karena akan disetujui oleh DPRD yang 23 orang anggota DPRD dari partai pendukung dan pengusung. Jadi kita buatlah program yang realistis, sebab dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2013, desa itu akan mendapat dana 6% dari APBN. Jadi desa nanti hampir 1 miliar per dusun itu akan dapat dana dari APBN. Saya kira 70% dari dana 1 miliar itu untuk pembangunan, 3% untuk kegiatan rutin, 30%. Jadi nanti jangan tumbang tindih. Dengan dana 1 miliar saja segera para aparat desa nanti, Datuk Rio dan jajarannya tentu akan susah untuk menghabiskan dana tersebut. Ditambah lagi dana ini. Jadi saya kira perlu program yang realistis yang mungkin mampu kita laksanakan sehingga betul-betul tidak tumbang tindih dan membangun untuk kepentingan masyarakat yang ada di dusun-dusun. Sekian, terima kasih. Baik, saya akan memberikan kesempatan sekali lagi tanggapan dari calon bupati nomor 2. Waktunya 2 menit, Pak. Dipersilakan. Baik, saya rasa kekhawatiran itu tidak perlu terjadi karena memang uangnya untuk masyarakat kita yang ada di dusun. Supaya keluhan masyarakat kita yang di dusun bisa terantisipasi secara dini untuk pembangunan infrastruktur skala kecil. Saya katakan banyak potensi yang bisa kita ambil, potensi penerimaan yang bisa kita laksanakan untuk mendongkrak pendapatan daerah ini. 250 juta tadi yang kita asumsikan 153 desa dengan kelurahan, itu sudah 37,5 miliar yang kita ambil. Pada hari ini pun APBD Kabupaten Bungo dengan struktur APBD 60 miliar untuk Dinas Pendidikan, sekitar 6 miliar untuk Dinas Kesehatan yang khusus untuk belanja langsungnya. Itu belum juga mencerminkan penjabaran daripada undang-undang tentang pendidikan dan undang-undang tentang kesehatan. Tapi kalau kita totalkan APBD itu dengan gaji-gaji, memang lebih dari 20. Amanat itu sebenarnya tidak masuk gaji, artinya ke depan itu tetap kita support sehingga memang infrastruktur dasar, pelayanan dasar masyarakat, pendidikan, kesehatan tetap berjalan dengan baik, tidak menyampingkan itu. Karena apa? Karena dana desa yang kita ambil itu cuma 3% dari APBD, tidak akan mengganggu. Sementara pengeluaran yang lain yang melakukan pemborosan perlu kita stressing, perjalanan dinas perlu kita stressing, kita serahkan uangnya ke daerah, ke dusun, supaya dusun bisa membangun. Artinya kita tidak membiarkan perjalanan dinas atau melarang orang berjalan dinas, tapi tetap itu berdasarkan kaidah. Terima kasih. Demikian tadi debat yang kedua telah selesai. Silakan tepuk tangan hadirin. Masih ada satu segmen lagi, yaitu segmen ke-6. Nanti masing-masing kandidat akan diberikan waktu untuk memberikan closing statement. Tapi kita harus jeda komersial break dari KPU dan jangan kemana-mana, tetap di depan layar televisi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada seluruh masyarakat dan rakyat Kabupaten Bungo, bahwa EZ dan AZA sudah siap dengan program melanjutkan
untuk membuat Kabupaten Bungo lebih maju lagi ke depan dan untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat. Oleh karena itu, mari pada tanggal 9 Desember 2015 dukung dan coblos nomor 1 EZ Azhar. Insya Allah Kabupaten Bungo akan lebih maju dan masyarakatnya lebih sejahtera seperti apa yang kita lihat sekarang. Kemudian saya minta, mari pilkada ini kita laksanakan dengan santun dan dengan baik, jangan timbul konflik, jangan ada fitnah antara kita, kemukakanlah program-program pembangunan ke rakyat. Jangan menjelek-jelekan salah satu peserta pilkada ini. Mari seluruh rakyat, mari kita junjung demokrasi, mudah-mudahan akan terpilih bupati dan wakil bupati sesuai dengan kehendak rakyat. Saya kira itu yang saya sampaikan. Jangan lupa tanggal 9 Desember 2015 coblos nomor 1. Demikian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada calon bupati nomor urut 2, kepada Bapak 2 menit mulai dari sekarang. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati dan seluruh masyarakat Kabupaten Bungo yang kami cintai dan kami banggakan, dalam pelaksanaan proses demokrasi pada tahun ini, marilah kita lakukan dengan baik, dengan santun, dengan damai. Proses demokrasi tetap berjalan apapun bentuknya, tapi sesuai dengan aturan dan perundang-undangan yang berlaku. Kami mengajak kepada seluruh masyarakat Kabupaten Bungo untuk melakukan perubahan Kabupaten Bungo ini yang lebih baik ke depan, lebih masyarakatnya yang lebih maju dan sejahtera ke depannya. Dalam proses demokrasi ini, yang terpenting adalah kita jalin silaturahim di antara kita. Silaturahim kita jalin dengan baik. Yang terpenting nomor 1 adalah badan dan pikiran kita sehat. Soal milih bupati nomor. Yang terpenting dalam hidup nomor 1 badan. Soal milih bupati nomor. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk calon bupati nomor 2. Baik, mohon tenang, mohon tenang. Saya akan lanjutkan kembali. Hadirin yang ada di gedung DPRD Kabupaten Bungo dan pemirsa yang ada di rumah, demikian tadi rangkaian acara debat calon Bupati Bungo 2015 dari segmen 1 sampai segmen 6 telah kita lalui bersama. Dan mudah-mudahan harapan kita semuanya, masyarakat Bungo bisa mengkritisi, kemudian mengkritisi dari visi misi yang telah disampaikan, kemudian menjadikan landasan bagi Anda untuk nantinya memberikan suara atau mencoblos pada tanggal 9 Desember nanti. Saya moderator Muhammad Farizi. Saya akhiri, kita kembali lagi, kita bertemu lagi di debat kandidat untuk sesi yang kedua di lain waktu. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.